Oke, bertemu kembali dengan gua di channel Calon Profesor. Pada kesempatan kali ini gue ingin menceritakan sebuah kondisi yang semrawut atau chaotic condition, kisruh, yaitu berkenaan dengan penggunaan diagram-diagram atau tools yang ada di UML di dalam computer modeling. Sebagian orang menyatakan bahwa apa fungsinya diagram-diagram UML lu gunakan untuk menggambarkan model. Sebetulnya kekisruhan ini sama kisruhnya atau sama semrawutnya dengan seorang computer modeler atau peneliti di bidang computer modeling, tetapi dia tidak bisa menjelaskan in detail model yang dia buat. Dia gagap untuk menjelaskan kembali model yang dia buat. Itu kan kacau. Itu malah yang kacau. Jika diagram UML atau tools yang ada di UML tidak dapat digunakan sebagai the way to tell the constructed model, ini tanda tanya besar. UML itu sendiri ada bahasa pemodelan terpadu. Panjangannya aja Unified Modeling Language. Lantas kenapa kita tidak bisa meminjam diagramnya untuk menggambarkan model yang kita konstruk? Kan kacau kalau seperti itu. Seorang peneliti di bidang computer modeling harus secara cerdas dan in detail dapat menggambarkan anatomi model yang dia sendiri buat. Itu baru yang disebut dengan computer modeler. Tetapi kalau model yang dia buatnya itu hasil dari modifikasi, gue nggak setuju dia disebut dengan computer modeler. Kita sebut aja computer model modifier karena dia hanya memodifikasi dari model yang sebelumnya. Nah, seorang computer modeler sejati harus mampu menjelaskan in detail model yang sudah dia buat. Tentu dalam melaksanakan itu, menjelaskan kembali model yang dibuat perlu alat. Kita bisa gunakan, kita bisa pinjam diagram-diagram atau alat dari UML. Sesimpel itu. UML itu sendiri kan bahasa pemodelan, bahasa pemodelan terpadu, dan alat-alatnya sendiri ada diagram-diagram atau tools yang lepas yang tentu memiliki standar notasi yang formal, yang letterless, yang harus diikuti aturan mainnya. Namun dia merupakan diagram yang lepas saja, yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan berbagai jenis fenomena alam, berbagai jenis fenomena yang terdapat pada model yang kita bangun. Seperti halnya lo ingin menggambarkan, misalnya contohnya lo ingin menggambarkan betapa indahnya benua biru Eropa. Lo kan bisa gunakan berbagai macam alat. Kalau lo pandai bercerita secara naratif, bisa gunakan narasi. Kalau lo jago foto, lo bisa gunakan foto untuk menceritakan betapa indahnya benua biru Eropa tersebut. Kalau ingin lebih 3 dimensi, lebih bergerak, lebih real, lu bisa gunakan video. Itu semua kan alat. Yang jelas, message yang akan lu sampaikan, di mana lu ingin menceritakan betapa indahnya misalnya benua biru Eropa, itu tersampaikan atau terceritakan secara jelas.
Berikutnya berkenaan dengan model itu sendiri, lu harus mampu menceritakan secara detail model yang lu bangun sendiri, yang lu sudah bangun di dalam research lu. Lu ingin menceritakan bagian yang mana? Bagian-bagian dari model, silakan. Atau proses flow, aktivitas yang terjadi di dalam model itu sendiri, silakan. Atau keterlibatan data misal. Data yang dipakai di dalam model itu sendiri seperti apa? Lu harus ceritakan. Sehingga lu butuh alat. Kita pinjam itu dari diagram atau tools yang ada pada UML. Banyak sekali tuh tools yang ada pada UML. Contohnya class diagram. Class diagram itu lu bisa gunakan untuk menstruktur ceritakan kembali keterlibatan atau keterkaitan antar entitas, antar objek atau antar kelas di dalam model yang lu bangun. Tentu lu harus paham konsep dasar mengenai pengembangan model atau pengembangan sistem dengan menggunakan pendekatan berorientasi objek. Nah, kalau lu udah bisa gambarkan model lu di dalam sebuah class diagram, gue jamin udah kurang lebih 50 atau 60% model lu udah lu ceritakan dengan cukup bagus. Lu bisa menceritakan kan keterlibatan entitas di dalam model yang lu bangun itu seperti apa, hubungannya seperti apa. Biasanya di class diagram itu ada 3 jenis hubungan. Dasarnya ada 3 jenis. Ada asosiasi, ada generalisasi, dan ada agregasi. Lu bisa belajar lebih detail mengenai class diagram, penggunaannya seperti apa, dan fungsinya untuk menggambarkan bagian apa di dalam model yang lu bangun. Berikutnya activity diagram. Ini kan sama saja dengan flowchart. Lu bisa gunakan activity diagram lu untuk menggambarkan proses flow yang ada di dalam model yang lu bangun. Atau algoritma modelnya lah. Prosesnya seperti apa? Tahapan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, alurnya seperti apa. Kalau di class diagram tadi kita tidak berbicara tentang flow, tentang urutan kerja. Tetapi activity diagram memang fungsinya untuk menceritakan kegiatan atau aktivitas atau proses yang ada pada model, pada sistem tentunya. Yang berikutnya contoh yang lain tentang penggunaan use case diagram. Kalau gue risetnya di bidang decision support model, sehingga harus ada practical benefit atau keuntungan atau kontribusi terhadap the real world. Karena biasanya bidang DSM itu dilakukan penelitian di bidang DSM itu diambil dari the real case. Nah, dengan menggunakan use case diagram lu bisa menceritakan ranah pembicaraan atau bidang apa yang sedang lu kaji, atau yang model lu buat itu bermanfaat. Apa ranah pembicaraannya, atau kita sebut ranah praktisnya. Lalu aktornya siapa aja yang nantinya akan menggunakan model lu. Atau juga lu bisa lihat keterhubungan antara satu model dengan model yang lainnya, atau dengan sistem yang lainnya. Itu lu bisa gunakan use case diagram. Betapa usefulnya atau fruitfulnya diagram-diagram UML untuk menceritakan berbagai jenis fenomena atas model yang lu bangun. Baik itu anatomi, keterhubungan dengan model yang lain, proses flow-nya dan lain sebagainya, pembacaan data dan lain sebagainya. Ada sequence diagram
atau diagram-diagram yang lainnya banyak sekali. Itulah cerita sedikit atau vlog sedikit. Sebetulnya di vlog sebelumnya gue juga pernah cerita, hanya beberapa detik atau beberapa menit saja sepintas mengenai kekisruhan penggunaan notasi atau tools atau diagram-diagram UML ini. Di sini gue jelaskan lebih detail supaya lo lebih memahami apa fungsinya diagram-diagram UML yang sering gue singgung di dalam diskusi dan lain sebagainya. Kadang penggunaan diagram UML ini dipertikaikan di dalam ujian, tetapi tentu itu tidak menjadi masalah. Pertikaian itu sehat-sehat saja, hanya saja lo harus mampu atau kita harus mampu atau pintar-pintar melakukan apologi yang berilmu, tentunya mempertahankan diri atas apa yang kita kerjakan berdasarkan ilmu, tentunya bukan apologi yang asal bunyi atau aspun. Jadi boleh berapologi untuk mempertahankan apa yang kita gunakan dalam rangka menyampaikan bahwa itu adalah benar adanya. Mungkin itu aja vlog gua kali ini. Thank you atas perhatiannya.